Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ketemu dengan saya Gifar di channel Calm with Islam. Ya, sebelah saya ada Aeka. Halo Aeka. Halo Gif. Ya, Aeka ini dia kerja di Bengras. Bengras. Apa sih ini daerahnya? Daerah Sukapura, Bojong Soang. Oh iya. Jadi di sini di Bengras ini kedai kopi yang saya suka main ke sini, suka ngopi karena enak buat nongkrong. Terus kopinya murah dibandingkan kedai kopi yang lain. Aeka dari awal Bengras ini udah kerja di sininya? Ya. Dari tahun berapa Aeka di sini tuh? Kalau tempat di sini tuh 2019 kemarin. Oh, jadi memang baru setahun. Ya, September tanggal 21. Oh, September tanggal 21 berarti mau setahunan nanti Ya, bulan depan. Oh iya. Nah, tempat ini buat saya sih cukup unik tanda kutip ya. Jadi kedai kopinya itu memang selain kopinya asli ya Eka ya, juga harganya bersaing. Terus di sini konsepnya itu nanti ada footage-nya lah, bentuknya kayak angkringan si kopinya teh gitu. Bisa cerita nggak mungkin Aeka yang karena udah berapa lama Aeka memang waktu pas kerja di Bengras ini dari awal di sini atau sebelumnya udah kerja Kalau sebelumnya? di Bengras 5 tahun. Oh oke. Dari 2015 September juga. Oh gitu. Iya. Awalnya di Jalan Sulaksana. Ya, depan kampus BSI. Di situ bertahan sampai 3 tahunan. Terus Karena operasional tidak memadai sehingga harus membutuhkan tempat baru untuk beregenerasi. Jadi pindah ke sini. Oh, jadi dari depan BSI itu kampus yang di Antapani itu ya? Antapani ya. Pindah ke Sekarang sini. jadi Ars. Oh, jadi dari Antapani setelah 3 tahun pindah ke sini. Ya. Oh, oke. Itu dari 2015. Iya, dari Oke. berarti ada jeda 1 tahun nggak beroperasional. Oh, sempat setahun vakum. Oke. Dan alhamdulillah 2019 mulai beroperasi lagi. Oke. Ya, di konten ini sebetulnya saya pengen ngajak orang-orang bukan artis, bukan public figure, tapi orang biasa. Asik. Jadi ini judulnya obrolan orang biasa. Tapi di balik orang biasa pasti ada sesuatu yang luar biasa, extraordinary. Wah, Masa tidak biasa. nah Kak, ini teh tulisannya kan atau tagline-nya dari tina ngopi jadi dulur. Katanya maksudnya kumaha Kak? Oh iya. Kalau bahasa Indonesia ini itu dari ngopi menjadi saudara. Kumaha itu teh? Ya, karena dengan kopi itu bisa membangun eksistensi. Jadi bisa kemana aja, apa kabarnya gitu. Kenapa kemarin ini kesini, sibuk apa sekarang. Jadi itu bisa menimbulkan eksistensi seseorang. Kehadiran seseorang maksudnya. Iya. Oh. Jadi kalau kita itu lebih membangun eksistensi bersama konsumen. Gitu. Itu memang dari awal siapa yang punya Bengras Kopi teh? Ada Erwin Budiman. Oh, Kang Erwin Budiman. Ya. Jadi Bengras itu ada di mana aja? Kalau sekarang itu baru opening baru lagi di Jalak Harupat. Jalak Harupat, Kabupaten Bandung. Ya. Di stadion. Ya, di stadion. Yang lapangan baru yang rumput sintetis itu. Terus di mana lagi? Terus di masih Soreang ada Gading Tutuka. Ada Gading Tutuka dan ada lagi di Ciparai Jalan Paledang. Ada 3 di kota Kabupaten Bandung sama di sini. Sama ini di maksudnya kabupaten ya? Ya, kabupaten. Masuk kabupaten. Terus di mana lagi? Ada nggak lagi yang lain? Berarti 4 sama di sini. Oh, Ya. di Soreang 2, Ciparai 1. Soreang 2, Ciparai 1 terus di sini. Ya. Berarti belum keluar kota mah nggak ada? Kalau keluar kota ada di Padang. Oh, di Padang? Iya, di Siap. Padang. Padang. Padang ada 4. Padang Sumatera Barat maksudnya? Ya, oh, oke. Bukan Gunung Padang Cianjur. Jadi ada, tapi di Padang tetap tagline-nya bahasa Sunda. Iya, sama. Tina ngopi jadi dulur.
nggak diubah jadi bahasa Padang? Tidak. Tino ngopi, Tino. Tina. Oh, Tina. Oke, Aika sejauh pengalaman Aika ini ya kerja di kedai kopi terus dari 2015 apa sih yang mungkin dirasakan sebagai apa ya ini ya suka dukanya lah gitu, sukanya apa dukanya apa? Sukanya tuh ketika menemukan customer baru. Nah, di situ ada daya ingin menimbulkan daya pikat gitu. Sehingga ya sesuai dengan tagline gitu. Tina Ngopi jadi bilangnya bagaimana kita itu bisa menjadi saudara awalnya itu dari kopi. Oke, jadi ya iyalah tuh yang punya usaha mah kalau ada customer baru senang. Ya. Karena kan efeknya ke pemasukan Aika. Ke profit. Iya. Dan di sini kalau secara kopi yang di ini menunya apa aja Eka? Di sini ada dari kopi itu ada espresso, kopi latte, kopi cino, kopi mocha, kopi vanilla. Oke. Itu ya. Jadi sebetulnya pilihannya panas dan dingin ya. Ya, panas dan Oke. dingin. Itu soal Bengerasnya lah tempat Aeka kerja gitu. Dari 2015 Aeka yang di BSI itu berarti sambil kuliah? Ya, sambil kuliah. Kalau di sini nggak sambil kuliah. Kuliah. Oh, berat. Berat keren sih. Ini dekat Universitas Telkom ya. Telkom University. Oh iya. Di sana dekat BSI University. Jadi lebih ringan gitu. BSI kan kampusnya Obama, Eka. Iya, ketika zaman dahulu kala. Kuliah di BSI saja. Oke. Dan ini Eka itu sekilas ya soal tempat Eka kerja. Terus tadi sukanya adalah ada customer baru. Dukanya apa Eka? Jadi dukanya tuh orang bikin kopi tidak ada customer gitu, jadi berduka gitu. Jadi kalau kurang customer terang. Oh. Jadi sedih ya kalau sepi gitu ya. Ya, termasuk ketika PSBB kemarin luar biasa. Dari terowongan sana itu udah dipagar sehingga tidak ada akses masuk. Di sebelah kirinya itu ada pos siaga PSBB. Jadi nggak sembarang orang bisa keluar masuk. Jadi pas PSBB kemarin itu bisnisnya Tiara apa tutup atau tetap operasional? Tetap buka. Oh. Tapi kita online? melayani delivery online dan yang kesininya pun alhamdulillah masih ada yang kesini gitu. Yang relasi terdekat gitu ya. Memiliki kontak WhatsApp atau kontak sosial media. Jadi tetap kesininya jadi Ya. tetap operasional. Pendapatan atau jatuh turun? Ya, lumayan turun drastis. Pas udah PSBB-nya longgar terus ada istilah kenormalan baru, new normal, itu gimana efeknya? Alhamdulillah mulai meningkat, mulai stabil. Oh, Mulai stabil, bisa insya Allah bisa menutupi kebolongan ke belakang. Tapi dibandingkan waktu COVID, ini udah menyamai belum kondisi sekarang? Sebenarnya belum sih, karena segmentasinya itu adalah mahasiswa. Karena mahasiswa itu masuk ke Januari. Oke. Sedangkan libur itu dari bulan Mei ya. Mei bahkan ya Mei gitu. Kebayang sampai Desember gitu. Kan lumayan. Bahkan ketika awal-awal ada isu COVID itu langsung dari pihak kampus itu mengumumkan bahwa sebisa mungkin pulang sebelum tidak bisa kemana-mana. Jadi kondisi kampus tutup, yang nggak ada kegiatan mahasiswa, akhirnya efek ke usaha ya, ke tempat Bengeras di sini. Yang pertama itu, yang kedua yaitu ada blokade. Oke. Sekarang mah udah mulai cukup mengganti lah ya kemarin, walaupun belum senormal itu yang senormal sebelum COVID. Ya. Oke. Mereka berarti sebetulnya kalau secara pendidikan, nanya, udah lulus di BSI waktu itu? Alhamdulillah lulus. Lulus. Kalau berbicara kelulusan sih belum, tapi kalau berbicara skripsi itu udah tuntas dan nilai udah keluar. Oh, udah keluar. Alhamdulillah tidak termasuk golongan COVID-19. Gimana ya COVID-19? Sempat sidang face to face. Oh, Jadi merasakan
tekanan mental. Ini ya sidang offline. Sedang offline. Oh, sekarang kan online. Sekarang kan online. Oh, masih gitu ya. Iya. Tapi berarti sertifikat ini ijazah udah dapat? Belum, Oh, belum. karena ijazah itu ketika wisuda dan Hmm. kabar wisuda itu belum. Berarti AEK ini sebut saja sarjana lah ya, tinggal nunggu Iya. Ijazah. ijazah Legalisasi. Terus sebagai ini apa yang ini ya kerja di kedai kopi ya, kerja di kedai kopi. Itu kalau kuliah kemarin S1 jurusan apa ngambil? Yang jurusan Manajemen S1 kan? Apa manfaat atau yang didapat dari kuliah S1? Manfaat ya, alhamdulillah. Ilmunya ada? lumayan ada. Yang gampang-gampangnya aja, karena terlalu berat ilmu, terlalu berat juga mengaplikasikannya. Gila. Jadi AEK kerja di Bengras, titelnya ataupun ininya gelarnya udah sarjana sih. Berarti SE ya? SE. Oh, AEK Sarjana Eka. Sarjana ala Eka. Oke. Wah, ada pelanggan. Kita pause dulu. Wih, nyambung lagi sekarang sama Eka. Tadi habis ada pelanggan dulu. Saya juga dibikinin kopi. Ini harga apa ya? Kopi Cino panas. Kopi Cino panas harganya berapa? Harganya 12.000. 12.000. Ini robusta atau arabica? Itu perpaduan antara robusta dan arabica. Perbandingannya robusta 80%, arabica 20%. Kalau ini kopi latte yang dingin harganya 13.000. Gile, biasanya kan kopi teh di kedai kopi kekinian ya, Ya, itu teh minimal mah 25.000 Eka. ya sekitar segitulah. Kenapa harganya ini meni belasan ribu aja? Ya, karena segmentasinya itu mahasiswa, gitu. Sehingga bisa mencangkup dari leveling terendah. Gitu. Jadi kalau ngopi itu tidak perlu yang mahal. Karena kita juga menyediakan kopi yang asli. Ya. Jadi karena segmentasi mahasiswa ya. Jadi sesuai kantong mahasiswa. Ya, sesuai kantong mahasiswa. Saya bukan mahasiswa, tapi masih masuk. Masih masuk. Ya. Berarti belajar kopi itu pas awal kerja di Bengras. Di Bengras Kopi. Sebelumnya belum mengenal kopi. Hanya sebagai konsumen. Awalnya sebagai konsumen Bengras. Awalnya nyoba-nyoba bikin sendiri. Terus mulai menarik dengan kopi itu ternyata bisa mengubah mood. Rasanya ketika lagi stres itu, ketika datang ke Bengras itu nuansanya jadi adem. Karena bisa jadi dengan penyambutan eksistensi bahwa kita itu dianggap gitu sama orang Bengras. Jadi Kak kemana aja? Ada sibuk gini. Oh, gitu. Gimana? Sehat? Kalau datang itu, Kak, biasa? Ya biasa, siap. Jadi Eka kerja di Bengras Kopi sebelumnya adalah konsumen. Sebagai konsumen. Dulu di Bengras yang di mana? Oh, dulu itu awal ketika tahun Jadi 2013 kalau nggak salah. Itu ada di Cipadung. 13 atau 14 ya? Di Cipadung. Ya, Cipadung. Waktu itu masih jadi konsumen. Masih ada di Cipadung teh? Kalau sekarang nggak ada. Ya udah nggak ada ya udah. Oke, jadi
Eka asalnya jadi awalnya konsumen, tidak ngopi jadi pegawai. Jadi keluarga Jadi Begras. keluarga Begras. Ya. Siap. Nah, ini soal ngopi kaitin sama duduluran gitu, persaudaraan. Kan bisa sebetulnya kenapa kopi itu apa sih uniknya gitu sehingga memang bisa menyambungkan kekeluargaan menurut pegawainya sebagai bagian dari tes pegawai. Karena kopi itu memiliki karakter. Karakter. Karena kalau melihat konsumen itu, ketika dikasih espresso, kopi apa ini? Pahit. Sebenarnya itu tuh bukan ungkapan dari tidak enak, tapi adalah ungkapan suatu keasingan masyarakat. Sesuatu yang asing di lidah dia. Sehingga dia itu mengungkapkan kopi apa ini, seolah-olah itu tidak enak, padahal setiap kopi itu memiliki karakter. Dan setiap kedai kopi itu memiliki karakternya masing-masing. Termasuk Begras Kopi. Itu karakternya nyambungnya sama persaudaraan kumaha? Ya karena dengan ngopi itu bisa terjalin gitu. Terjalin antara individu dengan individu itu dengan sebuah kopi menjadi lebih akrab. Karena dengan kopi itu tidak melihat jenjang sosial gitu. Pas ngopi mah ya. Ada antara dosen dan mahasiswa ngobrol. Jadi menjadi sebuah kesetaraan. Itu posisi pas ngopi ya. Ya. Oh, oke. Jadi pas jadi kerja udah jadi mendalami kopi gitu Aika? Ya, atau dari lumayan. sebelumnya juga memang udah suka kopi? Dulu itu karena kepolosan mungkin ya. Ketika mengenal Begras itu adalah kedai kopi pertama gitu. Karena waktu dulu itu masih jarang gitu. Ya. 2013 itu masih jarang gitu. Apalagi dengan harga yang minim. Ya, yang pas bersahabat. gitu ya, bersahabat. Terus Gitu. jadi Ketika mengenal Begras gitu, jadi tahu kopi itu gini memiliki karakter. Ada yang pahit, ada yang asam, ada yang tingkat keasamannya tinggi, ada yang tingkat kepahitannya itu tinggi, ada yang rendah gitu, ada yang dicampurkan. Mulai di situ mulai mengeksplor ke kedai kopi. Oh ya ternyata ada yang berbagai macam kopi, ada yang berbagai macam mesin, berbagai macam alat. Sehingga di situ mulai ternyata luas gitu, luas dunia kopi. Terus tadi saya mah menarik pas ini ya, sesuatu yang asing sama diri kita teh sok jadinya tuh suka jadi jadi suka orang teh ini mempertanyakan sesuatu yang masih asing buat dirinya gitu, sesuatu yang pahit karena nggak biasa mungkinnya, padahal kan ada cita rasa gitu. Jadi pas pahit teh ada seakan ungkapan itu ada penolakan gitu, jadi sesuatu yang nggak biasa gitu. Itu kan jadi kebiasaan konsumsi kita masih yang manis kan, Iya. Bahkan lupa terhadap dirinya itu mengalami kehidupan itu pahit. Oh itu mah Aika aja kayak jadi tidak selalu kehidupan itu manis gitu ya. Ya karena manis itu karena ada campuran. Itu campurannya gula. Tapi kalau aslinya itu kopi itu ya itu ada yang pahit, ada yang asam. Itu tergantung penanaman kopinya tersebut. Kalau di datarannya tinggi itu bisa menjadi kadar asamnya itu naik. Oh, yang di dataran tinggi itu yang Arabica ya? Arabica. Oh, okay. Kalau dataran rendah itu lebih cenderung pahit. Oh, iya. Dan kenapa ya orang teh gak suka sesuatu yang pahit? Ya karena mungkin jarang jarang atau bisa jadi karena kurang menarik gitu. Padahal dengan espresso itu bisa meminimalisir gula darah. Oke, terus ada lagi? Ya jauh-jauhnya mah kepada diabetes. Bahkan ada ketika di BSI itu dulu sering setiap hari itu ada konsumen gitu. Ternyata espresso. Ketika ditanya ibu-ibu lagi, Bu kenapa pesan espresso? Ya karena saya memiliki penyakit diabetes, katanya dengan sari kopi yang robusta itu bisa menyembuhkan. Gitu. Ya jadi temuan baru bagi saya gitu. Oh gitu, karena saya alhamdulillah tidak terkena diabetes. Tuh sampainya. Jangan sampai.
Oke, terus tadi menarik orang cenderung resisten, terus ya anti lah gitu sesuatu yang pahit, padahal kan nggak selamanya kehidupan itu manis, asik. Jadi memang kopi teh erat hubungannya ataupun ini ya sama kehidupan ya. Ya sangat erat sekali dengan kehidupan. Yang Eka rasakan gimana? Kalau berbicara dengan kehidupan, antara kehidupan dan kopi gitu, Volume tambah volume. kan ada judul lagu itu Apa? apa ya, lupa lagi. Berusaha. Lupa lagi ya. Apa intinya apa? Lupa lagi. Karena terlalu menyukai musik. Jadi apa channel cek lagu teh? Oh itu air dan kopi. Api bos. Oh air dan api ya, kirain air dan kopi. Iya. Jadi kan ditinyu, air dan kopi itu ditinyu Pak. Masa kopi itu ditambul. Emangnya susu rawas Pak, ketika zaman tahun 99 Pak. Itu ada energen tuh langsung di itu Pak, gak usah ditinju juga enak. Oh gitu. Oh saya belum kenyamanan itu Pak, karena itu anak kekinian. Itu tuh istri energen langsung dimakan ya. Oh, gitu. Itu penunda lapar ya Pak. Pagi kan energen, siang Proma. no. Oh belum. Siang Oke jelly drink, malam Proma. Nah, itu gitu, iya. kehidupan pahit. Kehidupannya pahit sekali itu. Iya. Berarti Aika pas kerja teh udah jadi mahasiswanya. Ya udah jadi masuk. Ketika masuk itu langsung gitu ya ditawari gitu. Masuk ke mana? Masuk ke kampus. Kampus. Karena keluar dari kerja. Nah ketika keluar kerja itu Sorry, jadi pas udah lulus SMA teh kerja dulu. Selama 3 tahun. Jadi nggak langsung kuliah gitu teh. Ya. Terus? Nah ketika kerja itu menjadi konsumen Oke. bebas. Terus? Ya udah konsumen. Ya, pause dulu. No problem. Oke, balik lagi. Jadi memang ke malamnya sok aya wae nya Eka ya Ya. yang beli teh. Makin malam makin menjadi Pak. Oh, buka dari pagi Ya dari pagi. jam 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 10. Tapi rame-rame jam pada asar lah Pak. Oh, tutup jam Jam 12. tutup jam 12 malam. 12 malam ya. Oh, oke. Berarti berapa jam tuh? Hampir ini ya. 12 jam lebih ya? Ya 14 jam. 14 jam. Berarti Eka di sini teh kerja berapa orang? 2 orang kalau di outlet Sukapura. Jadi gantian atau sekali shift 2 orang? Gantian. Oh, Satu shift. atau satu shift. Jadi kalau ada yang datang terus langsung standby ya. Ya. Ya, tadi sampai mana ngobrol? Sampai ini ya, kopi gitu, mengenal kopi. Pas kerja akhirnya kan sampai mendalami filosofi kopi. Asik. Versi Aeka. Iya. Dan ini Aeka kalau ini kan kuliah sambil kerja gitu ya. Itu kan di posisi sebetulnya dari pekerjaan ini akhirnya Aeka bisa ngebiayai kuliah atau memang kuliah udah ada ini sendiri uang dari keluarga atau gimana? Ya kalau kuliah itu alhamdulillah awalnya orang tua pada nggak tahu gitu. Karena ya tiba-tiba aja daftar kuliah. Tiba-tiba, mah nanti besok rapat apa? Rapat kampus. Ngapain rapat di kampus karena kuliah? Kaget. Oh, jadi nggak bilang-bilang. Sementara kan pas masuk kuliah tuh harus bayar. Iya harus bayar. Nah itu nabung. Orang tua nggak tahu. Jadi nggak dibayarin keluarga. Enggak. Oh, terus gimana? Bisa bayar gimana waktu itu ceritanya? Dengan hasil kerja. Oke. Kerja setelah berapa lama sampai sebelum akhirnya kuliah? Waktu daftar untuk kuliah
itu teh dengan kerja 3 tahun sebenarnya ngumpulnya mah nggak sampai 3 tahun sih, cuman ya terlalu keenakan aja. Pas 3 tahun kerja yang di itu dekat BSI. Nah itu baru di situ udah keluar kerja. Oh, karena 3 tahun kerja 3 teh tahun di kerja di di luar luar. Bengras ya. Ya. Oke. Dari situ uang teh kumpul-kumpul terus buat bayar kuliah. Untuk pendaftaran masuk. Nah setelah masuknya mah ya alhamdulillah dari Bengras. Dari Bengras untuk biaya bulanan segala macam ya. Oke. Jadi AEK berarti bisa membiayai kuliah sendiri tanpa jadi beban keluarga ataupun orang tua nggak tahu bahkan awal Ya. ngebiayain sendiri akhirnya dari kerja gitu. Pas dapetin ilmunya gitu segala macam nyambi gitu. Gimana? Enak kuliah, enak kerja atau gimana? Atau enak? enak. Ya kalau enak mah ya punya plan juga sih, pengen buka kedai sendiri. Cuman dari segi tempat belum terbayang dan modal belum terbayang. Ya rencana mau nyicil lah gitu. Target ya paling beberapa tahun lah gitu, pengen buka sendiri. Oh, buka sendiri dengan produk sendiri, dengan hasil karya sendiri, merek sendiri gitu. Itu teh memang ada ini apa ilmu dari kuliah yang ada manfaatnya, kerasa nggak gitu, atau ada apa yang kebuka gitu dari perkuliahan itu teh? Ya ada dengan berbagai macam ilmu gitu ya, dengan berbagai macam metode dengan dari pengembangan yang ingin rasanya mengaktualisasikan. Karena kan ini AEK sering dianggap kuliah S1 ya gitu, dianggap kalau udah kenal dunia kerja ataupun apalagi kenal uang gitu, terus banyak juga yang bidang pekerjaan nggak sesuai dengan bidang perkuliahan gitu, dianggap kuliah tetap penting. Ataupun gelar gitu. mengejar gelar atau cuma mengambil ditanya jurusannya apa, saya ngambil hikmahnya aja. Kalau kata Eka penting nggak kuliah teh? Kalau menurut saya ya penting. Pertama dari open mind gitu ya. Open mind dengan open relation. Terus jadi pikiran kebuka, relasi kebuka, terus ya itu paling penting sih. Jadi dengan kuliah itu bisa nyambung ke kampus lain, dengan mahasiswa lain. Jadi tidak hanya di dalam kelas aja. Iya. Jadi itu seenggaknya dirasain manfaatnya kuliah teh gitu. Karena kan ada yang anggap kuliah nggak penting ya. Jadi buat kamu penting kuliah teh. Ya. Gitu. Apalagi ilmu dari kuliah bisa mau diaplikasikan. Ya. Nanti kedepannya gitu ya, brand sendiri gitu. Kopi, masih kopi bidangnya? Ya pengen mah dari kopi. Oke. Ya itu kan soal itu tadi ya, soal pekerjaan. Usia berarti berapa sekarang ya? Baru 27. 27, oke. Ya beda sekian tahun lah sama. 27, udah nikah ya Kak? Alhamdulillah belum. Belum ya? Ya belum. Jadi masih bujang. Masih bujang. Ini sejauh ini apa yang dirasakan, gimana sih urusan usaha gitu? Ada kan yang orang teh punya pendidikan S1 ataupun ya punya latar pendidikan lah gitu ya, jurusan apapun gitu, kerja kantoran. Sementara mereka kan bidangnya adalah bidang wira swasta gitu. Apa yang dirasain kalau bidang swasta? Kalau melihat orang lain gitu, ketika melihat orang lain, wah enak gajinya tetap, dengan kerjaannya enak. Tapi ketika ngobrol, wah enakan kalian ente Kak. Karena saya mah seperti terjajah gitu. Katanya merdeka tapi terasa terjajah gitu. Itu tuh pernyataan siapa, orang yang kerja di kantor? Terlalu banyak beban. Karena ketika melihat saya itu kayak yang tidak memiliki beban. Kenapa? Emang sistem di sini bukan gaji ya Kak? Atau bagi hasil atau gimana? Kalau di sini gaji. Oke. Jadi Eka juga sebenarnya sama atau gajian? Oke ya tuh. Kalau profit nambah ataupun naik nggak pengaruh ke gaji Eka? Ada pengaruh terhadap pencapaian target. Pencapaian target dapat bonus gitu.
Tapi dibandingin kantoran yang Eka rasain kalau kerja di kedai gini kumaha? Tergantung mindset. Mindset Eka Kalau kumaha? bagi saya mah gitu ya, dengan kantoran itu lebih kaku gitu, dengan pola kerja gitu, dengan pola kerja. Sedangkan kalau di sini bertemu dengan berbagai macam konsumen dan kita bisa duduk bareng. Oh iya, kebayang. Jadi kalau di Bahkan sini bisa sharing perihal hikmah-hikmah tadi, hikmah-hikmah tadi, memiliki hikmah apa, pelajaran apa, problem apa. Jadi dengan berbagai macam orang itu bisa melihat gitu. Oh ternyata problem itu banyak gitu ya. Kira saya saja yang memiliki problem. Oh iya. Karena ada interaksinya. Ya karena ada interaksi gitu. Karena kalau saya dulu bekerja di mall sebagai SPB gitu. SPB itu apa? Sales Promotion Boy. Jadi ada sales promotion girl, ada yang sales promotion boy. boy. Kayaknya yang boy. Saya yang boy. Yang keliling-keliling nawarin rokok. Oh tidak. Ya saya standby di satu counter Counter di mall jeans ya. Oke, terus di salah satu mall terbesar di Bandung. itu juga kan interaksi Eka sama. Nah interaksinya itu hanya sebatas transaksi. Oke. Transaksi jadi beliau melihat barang saya, beliau tong saya si konsumen melihat barang saya, tertarik, fitting, ketika fitting cocok, nota kayak kasih udah garing. Dengan berbagai interaksinya sebatas itu. Tapi kalau di sini kita bisa sejajar. Jadi Eka memang kalau saya kesini tuh ngobrol semeja sama yang bikin kopi gitu ya. Interaksinya enak. Jadi kerasa yang dulur teh gitunya gitu. Ada kadang kita ketika ngopi di kopi high class gitu, apakah bisa seperti itu? Gitu? Gitu tuh. Jadi harganya murah tapi nilainya lebih lah. Gokil. Nah itu yang soal pekerjaan, soal pendidikan, kemudian planning AEK sama pengalaman ke belakang. Karena ini channelnya Calm with Islam. Jadi bagaimana kita tenang dengan Islam. Gitu. Eka ada ini nggak, ada mungkin pengalaman ataupun cara pandang sendiri gitu soal Islam terhadap diri Eka? Terhadap diri ya, Islam dan diri. Islam kalau dari Eka cenderung yang religius keluarganya misalnya. Kalau dari sisi keluarga itu tidak terlalu terlalu bahkan ya kalau sholat alhamdulillah keluarga itu semua sholat dan tidak ada yang bolong-bolong. Ya kalau dari sudut pandang ya masih sama-sama belajar gitu ya. Alhamdulillah orang tua masih suka ikut kajian, adik suka ikut kajian dan saya juga suka ikut kajian. Kenapa emang kan berislam ataupun ya punya keyakinan gitu ya terhadap agama tertentu termasuk Islam gitu ya. Karena udah lahir dari keluarga Islam yang nggak sesuai gitu. Kenapa jadi dirasa bahwa Islam tadi ada kajian, ada mungkin penambahan pengetahuan soal Islam, kenapa jadi itu dirasa? Ya karena yang saya rasakan itu kita itu kalau di Al-Baqarah 28 gitu luar biasa. Kita itu dulunya tuh dalam keadaan mati, Allah menghidupkan, mematikan kembali, dan menghidupkan kembali dan kembali kepadanya. Nah ketika dahulu kala itu kan kita berada di alam ruh, sehingga kita itu adalah mati, sehingga Allah meniupkan ruh kepada jasad, sehingga jadilah sebuah janin di dalam rahim yang kukuh. Nah setelah itu lahirlah ke muka bumi, sehingga ketika di muka bumi itu kan ada di akhir kalimat itu kembali kepadanya. Kan ketika kembali itu hanya ada dua tempat kembali, antara surga dan neraka. Tak untuk hal penumpang apa saja yang perlu untuk bisa kembali kepada tempat yang benar. Sedangkan nenek moyang kita itu Nabi Adam alaihissalam itu dulunya tuh berada di surga. Ketika kembali kepadanya itu bagaimana kita bisa kembali kepada surganya Allah. Nah disitulah membutuhkan
penumpang-penumpang yang terutama itu ilmu. Karena ilmu itu sangat penting bagi dunia dan di akhirat. Dunia itu untuk pelaksanaan gitu ya, akhirat itu untuk sebagai hasil. Jadi tiada amal tanpa ilmu. Oke, bagaimana tadi ilmu menopang agar kita hakikatnya kembali ke tempat semula gitu ya. Awalnya di surga, balik lagi ke surga gitu ya. Wah, luar biasa kan. Ini yang luar biasa dari orang yang biasa jaga kedai kopi. Saya mah hanya tukang kopi. Pemahaman itu ataupun ya apapun sebesar ataupun seluas apapun pemahaman Islam yang Eka ketahui, manfaat yang Eka rasakan dengan mengenal Islam ataupun mendalami Islam apa sih Eka? Karena saya rasa itu Allah menciptakan dunia itu dengan ketentuannya, sehingga ketika kita adalah makhluknya, jadi kita harus mengikuti ketentuannya. Dan sedangkan kita itu harus la ikraha fiddin, tidak ada paksaan untuk memasuki Islam. Telah jelas di situ teh antara hak dan batin. Ini itu bukan pilihan gitu. Jadi ketika sudah jelas, ya harus berdin, gitu, berislam. Sehingga ya bagaimana kita itu bisa kokoh gitu dalam menjalankan tata cara Islam di dalam diri, sehingga kita bisa kembali kepadanya. Oke. Ya. Eka merasakan ini nggak satu keterangan dengan berislam? Qurrata ayun. Alhamdulillah, dengan justru ketika tidak menggunakan tata cara Islam atau tidak berislam, mendapatkan sebuah indikasi ketidaktenangan. Jadi kalau mengukur untuk saya ini tidak tenang, nah berarti indikasi itu adalah kita sedang tidak berislam. Karena secara hakikat itu Islam itu akan menenangkan, akan menyelamatkan. Sehingga ketika kita tidak menggunakan syariat Islam atau ketentuan Islam, ya wajar aja itu, karena secara fitrah kita itu harus, kalau di Ar-Rum ayat 30 itu menghadapkan wajah kepada dirinya Hanif sesuai dengan fitrahnya. Maka ketika fitrah kita tidak sesuai, maka fitrah kita akan berontak, memunculkan ketidaktenangan. Contohnya gitu, ya. Suka lihat film atau talk show gitulah, yang banyak gitu ya, artis-artis atau bintang-bintang tamu yang menggunakan pakaian minim, sehingga dirinya itu berada ketidaktenangan, ingin menutupi auratnya. Oh iya, pakai bantal. Tetap ada risih dia sendiri. Risih, fitrah. Dirinya itu ingin membuka. Kagok ya. Ketika dilihat itu nggak mau. Itu sebuah fitrah seperti itu. Oh iya, benar. Ya, seperti itu. Itu kan luar biasa ya. Jadi obrolan orang biasa ini saya nyari pola pikir yang luar biasa nih. Itu belum apa-apa, Pak. Saya mah masih termasuk orang yang bodoh. Aduh. Al-alimah. Terus Aika ngebayangin nggak kalau kondisi Aika sekarang, ataupun coba ditarik lagi ke belakang gitu ya, kalau nggak berislam apa yang akan terjadi sama Aika dalam kondisi, jangan bicara konteksnya, kondisi sendiri ya. Ya mungkin saya bisa berada di apa ya, kenikmatan dunia yang semata lah. Kenikmatan dunia yang semata, sehingga jauh terhadap ketentuan Allah, sehingga jauh terhadap ketentuan Islam. Gitu. Iya. Jadi hidup itu serasa tidak ditentukan gitu. Jadi ditentukan itu adalah diri sendiri. Ya. Jadi Allahnya itu tidak ada. Dan apa yang emang dampaknya kalau kita yang menentukan sendiri terhadap hidup kita, menurut Aika? Karena kalau menurut saya sendiri, ketika kalau dari surat Al-Baqarah ayat 21-22 gitu ya, dan janganlah mengadakan tandingan padahal kamu sendiri mengetahui. Nah, kan itu tuh sebenarnya
ketika Allah menetapkan sebuah ketetapan, kita tidak mengikuti ketetapannya, tapi kita memiliki ketetapan sendiri. Nah itu kita itu sudah menjadi tandingan Allah. Lamun cek Kita sedang menandingi Allah gitu ya. ya, yang nyawanan sorangan gitu. Oh, oke. Padahal Allah itu sudah menentukan, tapi kita itu tidak mau ditentukan, sehingga menentukan dengan ketentuan pribadi. Efeknya kira-kira bakal apa? Ya, kalau dari ayatnya mah kita akan merugi. Merugi ya. Ya, kebayang gitu ya, dengan rugi akhirat itu sangat rupiah khalidun, kekal di dalamnya. Konteksnya rugi itu berarti rugi nanti efek setelah mati gitu ya, pas Ya, kita, bahkan di dunia pun bisa dalam keadaan rugi karena memperturutkan diri sendiri. diri sendiri. Apa yang salah dengan memperturutkan diri sendiri menurut Ayah? Kalau tadi selain konteksnya memang Allah sudah punya ketentuan, tapi kalau bicara alam pikir manusia kan ya kan saya punya kebebasan, punya hak lah, bla 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 gitu. Apa dampaknya kalau ya saya mau mengikuti diri saya sendiri aja? Kalau di surat Asy-Syu'ara, kalau tidak salah Asy-Syu'ara ayat 25 gitu. Apakah kalian belum pernah melihat orang-orang yang mengikuti keinginannya, hawa nafsunya, sehingga dirinya itu bagaikan apa ya? Lupa lagi deh. Jadi Yang dirinya, tanaman itu? bukan Pak. Jadi kita itu ketika hidup ini mengikuti keinginan itu, bahkan akal itu digunakan untuk menumpang, untuk melaksanakan kemaksiatan, dan itu tuh diri kita tuh lebih hina daripada binatang. Sedangkan kita itu diberi potensi untuk berpikir, untuk melihat, untuk mendengar. Akan jadi hina gitu ya. Akan terjadi hina. Iya. Kebayang misalkan gini ya, memperturutkan dirinya adalah ingin senang-senang tadi bahasa kesenangan dunia, ataupun ingin merasakan fly dengan doping, dengan narkoba gitu ya. Pada ujungnya kan tanda kutip dipermalukan ya. Bukan hanya dia kan, keluarganya kalau sampai terjerat kemudian sampai ditangkap, diekspos, apalagi kalau dia public figure gitu kan. Itu kan satu bentuk bahwa iya ya, kalau memperturutkan hanya sebatas diri sendiri ya efek di dunianya pun bakal langsung kerasa gitu. Bahkan kalau melihat orang-orang yang melakukan hal yang demikian itu, maka dirinya pun akan seperti orang-orang yang terdahulu gitu. Bahkan kan kalau melihat Islam itu adalah seperti sebuah organisasi modern, sehingga yang sifatnya itu tumbuh dan berkembang. Sehingga tumbuh itu bagaimana keimanan kita senantiasa tumbuh, berkembang itu bagaimana amal soleh kita itu berkembang. Itu beda dengan organisasi konvensional. Biasanya kan kalau modern itu lawannya adalah konvensional. Nah, kan kalau konvensional itu gitu-gitu aja gitu ya. Kolot gitu. Sedangkan konvensional itu pemimpinnya itu dari dulu sampai sekarang itu aja. Ya, kan udah tidak asing gitu ya dengan pimpinan yang itu gitu. Itu Ablasa gitu ya. Atau daunnya itu Ajazil, turun ke muka bumi menjadi Ablasa atau iblis gitu. Dan dari dulu sampai sekarang kan itu menjadi sebuah pimpinan tertinggi di bidang kemaksiatan gitu. Bidang kemaksiatan. Iya. Sehingga kemaksiatannya pun dari dulu sampai sekarang kan itu aja, Pak. Zina, mabuk, judi, berbohong, mencelakai, ya seperti itu. Mencuri gitu ya. Korupsi. Ya. Menzalimi. Tadi Ayaka bilang Islam seperti organisasi NU gitu, Muhammadiyah. Karena sifatnya. Sifatnya. Iya. Karena mungkin tidak serta-merta Islam itu identik dengan satu ormas, organisasi masyarakat NU, Muhammadiyah dan sebagainya kan. Islam itu rahmatan lil alamin. Iya. Rahmat bagi seluruh alam. Masa organisasi bisa menjadi rahmat seluruh alam? Berarti kan apa ya yang bisa membuat rahmat seluruh alam? Masa organisasi kayak Karang Taruna gitu bisa menjadi rahmat seluruh alam? Gitu. Ya, seluruh kecamatan ataupun lingkungan RT RW kelurahan lah. Jadi tarkam nantinya kira.
Rahmat antar kampung. Antar kampung. Oh iya. Ya, itu ya ternyata di balik KEK yang pemuda 27 tahun yang masih jomblo ini gitu ya, yang bertitel sarjana ekonomi, berprofesi sebagai pegawai kedai kopi, Bengras Kopi ya. Iya. Punya pemahaman luar biasa soal Islam dan bagaimana itu punya dampak terhadap dirinya gitu ya. Masih belajar kan? Oh iya, luar Karena biasa. saya itu merasa bodoh dan alim gitu. Iya betul. Jadi sifatnya itu saya menuntut ilmu. Betul. Luar biasa ya. Semoga ada manfaatnya obrolan orang biasa ini. Di balik orang biasa tentunya ada hal yang luar biasa yang kita bisa jadikan hikmah atau pelajaran ya. Oke, jangan lupa subscribe ya. Kan subscribe ya channel saya. Oke. Jangan lupa di-share ke teman-teman Bengras semuanya. Oke. Siap. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.